Sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan tampilkan berikut ini merupakan lembaga survei yang sudah mengukur bagaimana posisi PDIP maupun Gerindra. Kita akan tampilkan, ini lembaga survei baik itu dari LSI, Deni JA. Di sini terlihat Gerindra memperoleh 19,5%, menyalip PD Perjuangan yang memperoleh 19,3%. Terpaut sangat tipis ya Tisa ya. Ya, masih dalam batas margin of error. Kemudian kita lihat dari hasil lembaga survei indikator pemirsa, Gerindra di angka 17,9% dan PDIP 17,5%. Beda tipis juga pemirsa. Kemudian satu lagi lembaga survei yang kita tengok bagaimana hasil elektabilitas partai politiknya, yaitu dari CSIS, di mana PDIP sebesar 16,4%, disusul dengan Gerindra 14,6%. Meskipun PDIP lebih tinggi, tetapi juga masih dalam batas margin of error, hanya sekitar 0,2 lebih tinggi. Kita ke Bang Nusirwan, dari survei yang kami tampilkan, mungkin tidak semuanya Bang, tapi dari 3 survei tadi, 2 sepertinya memenangkan Gerindra dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Lalu apa korelasinya dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyatakan kita harus menang 1 putaran, sedangkan survei di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Bang Nusirwan. Ya, seperti forum sore ini saya diundang ke TV One dan juga saya sudah paham saya berhadapan dengan LSI Pak Deni JA dan juga ada Yang Mulia Bung Noel. Saya sudah paham saya berada di forum seperti apa, maka semua angka-angka tersebut karena bagaimanapun infrastruktur politik saat ini sudah berubah, sehingga kami pun tidak heran kalau perlu ya karena sekarang angka sudah mudah untuk dikondisikan, maka bagi kami yang berkaitan dengan 1 putaran itu adalah memang menjadi apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, itu kita perjuangkan betul. Kita bersama-sama dengan rakyat akan selalu mengawal, dan apa yang kita lakukan ini bukan karena kepentingannya pribadi, partai, tapi untuk negeri tercinta kita Indonesia. Sehingga yang saya ingin katakan bahwa tampilan yang baru saja kami sudah menduga sebelum saya duduk ini, saya sudah akan siap-siap dengan tampilan angka-angka tersebut. Kami sangat paham siapa yang menampilkan dan sebagainya. Kita tidak masalah karena itu adalah hak setiap lembaga, setiap pengamat, setiap peneliti, dan kami sangat bersyukur pada saat debat terakhir kemarin itu membuktikan sebetulnya siapakah yang layak untuk memimpin Republik ini. Karena tanpa adanya sebuah penyampaian yang melalui campaign, melalui kampanye, atau katakanlah kami-kami yang bukan menjadi calon terus menyampaikan, tapi rakyat seluruhnya akan melihat secara langsung tepat atau tidakkah calon PDI Perjuangan yang kami usung. Dan konstitusi kita menegaskan bahwa mengusung calon presiden itu adalah dari partai politik. Dan itu sudah berlangsung sekian kali pemilu. Itu adalah konstitusi kita. Tidak ada namanya partai lembaga Nusirwan atau katakanlah relawan Nusirwan yang bisa mengusung presiden. Itu tidak ada. Yang ada adalah partai politik, itu berdasarkan regulasi dan konstitusi. Maka apapun yang terjadi, dinamika ini akan kita hadapi. Dinamika politik tentu jangan terkaget-kaget, tentunya dinamika yang demikian cepat kita masih akan menunggu sampai kira-kira berapa hari ke depan, berapa minggu ke depan, suasana tentu akan kita harus mewaspadai untuk bersiap-siap apapun yang akan terjadi. Demikian. Baik, sekarang ini harus ditanggapi nih sama Mas Aji sebagai orang yang juga bergerak di lembaga survei bahwa tampaknya ada tudingan angka-angka itu bisa diubah-ubah. Kemudian juga ada asumsi bahwa masyarakat mungkin nanti akan lebih memihak kepada PDIP karena melihat bahwa PDIP ada rasa mungkin dizolimi, ditinggalkan di sana. Silakan ditanggapi dulu Mas Aji. Iya, saya ingin menambahkan bahwa selain 2 lembaga tadi di bulan Desember ya, ada LSI di Indonesia, kemudian ada indikator, ada satu lagi Kompas ya yang melakukan survei nasional dan menunjukkan hasil yang sama ya, bahwa PDIP telah dilampaui oleh Gerindra dari sisi elektabilitas
di bulan Desember 2023. Jadi secara umum saya ingin memberikan satu gambaran ya bahwa memang dalam posisi peta dinamika elektoral di Indonesia ya partai ID kita kan sangat kecil di bawah 20%. Dan hampir semua riset itu menunjukkan bahwa kurang lebih 50-60% pemilih kita itu biasanya bermigrasi dari satu pemilu ke pemilu lainnya ya, bisa berpindah partai. Jadi memang ada kerentanan dukungan terhadap partai-partai politik kita di setiap pemilu, dan memang ada satu gejala yang menunjukkan bahwa memang ada pengaruh tokoh dari sisi dukungan terhadap partai politik. Ya, jadi misalnya di tahun 2009 ada pengaruh Pak SBY terhadap Partai Demokrat, begitupun di tahun 2014, 2019 ada pengaruh Pak Jokowi terhadap PDIP. Sehingga saya pikir data ini sebetulnya mengkonfirmasi apa yang kemudian menjadi perilaku pemilih selama ini ya, bahwa memang ada efek negatif ya dengan adanya serangan yang begitu keras terhadap Pak Jokowi yang datang dari PDIP, sehingga menyebabkan ada sebagian pemilih PDIP yang lari dari PDIP kemudian berpindah ke partai yang lain. Dalam temuan survei kita di bulan Desember 2023 ya, itu menunjukkan bahwa ada penurunan sekitar 7-8% ya, pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi yang kemudian menurun dari 28% pada bulan Agustus 2023. Jadi memang ini fenomena yang sangat rasional, sangat bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saya pikir harusnya ini tidak kemudian menyebabkan adanya prasangka-prasangka yang lain yang kemudian saya pikir justru merugikan partai. Saya pikir ini merupakan hasil refleksi yang harusnya menjadi satu evaluasi di internal partai, sehingga bisa menyiapkan waktu dalam waktu tersisa 30 hari ke depan untuk menyiapkan langkah-langkah. Apalagi tadi disinggung oleh Bang Nursirwan bahwa PDIP punya mesin partai yang solid, dan memang kalau kita lihat dari peta dapil di semua wilayah ya, rata-rata PDIP sebetulnya punya 2-3 caleg yang kuat di setiap dapil. Dan saya pikir itu ada potensi yang masih bisa kemudian digarap. Baik Mas Haji, kita ke Bang Noel. Mungkin tidak pintu harmonis itu terbuka kembali untuk Pak Joko Widodo dan juga Ibu Megawati, atau malah makin renggang, Bang Noel? Nih, Bu Mega itu tetap sebagai ibu ideologis buat bangsa ini. Beliau adalah sosok yang punya konsistensi dalam memimpin partainya. Jadi saya rasa persoalan kerenggangan tuh nggak ada tuh, sebagai anak bangsa yang ini Pak Jokowi sangat menghormati Bu Mega. Kita sebagai kader bangsa tetap menghormati sosok-sosok yang memiliki integritas. Tetap Bu Mega di mata Pak Jokowi sosok ibu ideologis. Nah, persoalan hari ini beda pilihan itu kan nggak ada yang dilanggar soal ideologi, tidak ada yang dihianati soal ideologi. Cuman beda pilihan aja. Kemudian ini kan narasi di luar, ya saya mohon maaf aja, beberapa kader-kader PDIP coba menarasikan seakan-akan apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bentuk pengkhianatan dan sebagainya. Nggak ada yang dihianatin. Sampai detik ini aja itu di Sebatik ada pelabuhan gambarnya Bung Karno. Itu apa? Menunjukkan bentuk penghargaan Pak Jokowi terhadap Bu Mega. Kita ini kader-kader bangsa ini kan selalu tetap punya yang namanya etika, tata krama, bagaimana menghormati orang tua. Nah, itu berlaku di kepala Pak Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo. Gitu loh. Nah, makanya coba kita sebagai kader bangsa, ayo persoalan 2024 ini kita coba hentikan apa yang namanya narasi-narasi, kemudian hal-hal yang membuat eskalasi ini semakin memanas. Coba kita hentikan. Kita bangun gagasan-gagasan, basisnya itu basis program, hal-hal yang ideologis, apalagi kita tetap menganggap bahwa partai PDIP kan partai besar. Coba hal-hal yang besar ditawarkan, agar apa? Dia tidak menjadi kerdil. Nah, hari ini kan, maaf jujur aja, PDIP bukan seperti partai besar lagi, tapi partai kerdil. Kayak gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bang Noel, terima kasih juga Pak Nursirwan, terima kasih juga Mas Aji sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.